Cek, nyalain mas. Mat. Alhamdulillah. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kembali bersama saya Bapak Tisna di channel saya kalian channel industri. Alhamdulillah. Jadi setelah saya terkena sihir, alhamdulillah Arya memberikan suatu obat kepada saya. Sihir itu tidak bisa saya sembuhkan, dan bahkan Arya sendiri nggak bisa menyembuhkan menggunakan Sakal Aziz Al-Syam ya. Betul. Karena sihir ini itu bersarang di dalam diri saya, itu menggunakan kunci-kunci yang ribet seperti itu. Setelah saya sembuh, akhirnya saya bermeditasi. Saya menemukan petunjuk bahwasanya saya harus berjalan di sini. Saya harus segera mengalahkan Arya Wilutama. Saya tidak mau hal ini terus berlanjut dan berlama-lama, karena Bang Admin juga pesan pada saya, tidak usah berlama-lama, kau pasti bisa mengalahkannya. Seperti itu. So, teman-teman, segala sesuatunya ikuti perjalanan saya. Nih. Yuk. Waduh, aman tidak? Aman. Teman-teman, jadi jika teman-teman nanti bertanya, Mas Lobo kapan tas dari Al-Syam bikin? Insya Allah per hari ini tas sudah mulai dikirimi. Cuma mungkin enggak serentak semua, ada beberapa nama yang nanti dikirimkan lebih dahulu ini. Mudah-mudahan nanti bisa. Teman-teman, saya merasakan ada sesuatu kekuatan besar di dalam sana. Nanti kita sambung lagi aja kalau kita sudah menemuin itu ya. Wah, Akbar. Ada jalan. Suasana siang hari ini hening, anginnya besar sekali. Betul. Energinya itu menekan sekali. Seolah-olah ini tidak ada kehidupan di hutan ini loh. Betul mas, sunyi.
Tapi bukannya. Bukan. Ada dia. Allah Akbar. Serangan dari jauh. Keluar kalian. Keluar kalian. Makhluk-makhluk yang menyerangku. Keluar. Siapa kalian? Apakah kalian tiga pendekar yang masih hidup setelah dua pendekar itu kami kalahkan? La haula wala quwwata illa billahil azim. Kenapa kau menyerang kami ya? Kau takut? Oh, Akbar. Ampun. Ada dia. Di mana mereka berdua? Mereka sudah bersatu dengan saya. Rasakan ini. Dia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi Rasulullah khudz bi yadi khalat hilat yadi. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi Rasulullah khudz bi yadi khalat hilat yadi. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi Rasulullah khudz bi yadi khalat. Afayin sud alayhi al-syam. Buka ya. Siapa kau? Diam kau manusia. Kenapa saya harus diam? Dirimu bukanlah siapa-siapa. Dirimu hanya manusia yang ikut campur dalam urusan yang bukan milikmu. Bukan urusan milikku, lalu urusan siapa? Bukankah selama ini kalianlah yang menyebarkan kezaliman di tanah ini? Kalian yang membela tuan yang salah, mempertahankan kejahatan atas nama kesetiaan.
Kesetiaan. Kesetiaan adalah segalanya. Diriku dan saudara-saudaraku telah bersumpah untuk mengabdi pada Arya Wilutama. Sejak dulu, takdir kami sudah digariskan untuk berada di jalannya. Takdir? Ya. Takdir? Kau ingin bertanya? Aku ingin bertanya kepada, apakah kau yakin takdir itu mutlak dan tidak bisa dirubah? Dan kenapa kau tertunduk tidak mau melihat mataku? Hadaplah mukamu dan lihatlah aku. Saya tidak sudi menatap wajah manusia sepertimu. Tentu saja kami ditakdirkan untuk melayani Arya Wilutama. Itu sudah menjadi jalan kami. Jika memang takdirmu itu mutlak, maka mengapa Tuhan memberikan manusia akal dan hati nurani jika kau hanya mengikuti takdir tanpa bertanya? Apakah itu benar atau salah? Bukankah kau hanyalah boneka yang bergerak tanpa kehendak sendiri? Hadap saya. Tapi kami sudah terikat sumpah. Seorang pendekar sejati tidak bisa melanggar sumpahnya. Benar, sumpah itu penting. Ya. Tapi katakan padaku, lebih penting mana? Sumpah yang kau ucapkan pada manusia atau sumpah tanggung jawab kepada Tuhan yang benar? Jawab. Kau berbicara seakan kau tahu segalanya. Tapi kau tidak tahu bagaimana penderitaan kami. Kami telah kehilangan segalanya. Arya Wilutama adalah satu-satunya jalan bagi kami untuk bertahan. Kau tahu itu? Kenapa kau berpaling dari hadapanku? Kenapa? Aku tahu penderitaan kalian, kehilangan, pengkhianatan, rasa sakit. Tapi apakah dengan jalan ini kalian merasa lebih baik? Apakah kalian mengikuti Arya Wilutama telah membuat hatimu tenang? Jika kalian terus mempertahankan kesalahan hanya karena kalian merasa tidak punya jalan lain, maka kalian tidak lebih dari tawanan masa lalu. Lepaskan dendam kalian, lepaskan ketakutan kalian. Tuhan selalu memberikan jalan bagi mereka yang ingin kembali ke kebaikan. Apa kau pikir kami masih bisa kembali? Ya, selama kau masih memiliki hati, selama kau masih bisa menyesali perbuatanmu, tentu saja takdir bukan rantai yang membelenggu, tapi pintu yang bisa dibuka jika kau mau. Kenapa? Di dalam hatimu bergejolak. Mereka berdua. Lepaskan mereka. Jangan menjadi satu dalam tubuh jasad sahabatku. Diriku ingin percaya, tapi
Kau tidak perlu percaya padaku. Percayalah pada dirimu sendiri bahwa kau bisa memilih jalan yang lebih baik. Jika kami meninggalkan jalan ini, maka kami tidak lagi memiliki kehormatan. Kami telah berjanji setia pada Arya Wilutama. Dan pengkhianatan adalah aib yang tak terampuni bagi seorang pendekar. Kenapa? Kami sudah terlalu jauh berjalan di jalan ini. Bahkan jika kami ingin kembali, apakah dunia akan menerimanya? Wah, kalau tidak. Oke, Lur, dengarkan, Lur. Dia mulai goyah, Lur. Dunia bisa saja menolakmu, tapi Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi hambanya yang ingin kembali. Dosa masa lalu takkan hilang begitu saja, tapi kalian masih bisa menebusnya dengan memilih jalan yang benar. Mulai sekarang, ingat, semuanya bisa menerimamu jika kau kembali ke jalan yang benar. Arya Wilutama akan murka jika kami meninggalkannya. Maka kami akan menjadi buronan. Kalian takut pada Arya Wilutama, tapi tidak takut pada Tuhan. Apakah seorang manusia seperti dia, maksud saya, apakah makhluk seperti dia lebih berhak menentukan hidup kalian dibandingkan Tuhan yang menciptakan kalian? Kau benar. Apa yang harus saya lakukan? Kalian punya pilihan. Jika kalian ingin menebus dosa, maka bertobatlah dan berhentilah mengikuti kezaliman. Jika kalian masih ragu, carilah kebenaran dengan hati yang jernih. Jangan lagi bertarung demi ambisi orang tiran atau orang yang memaksa kalian berada di jalan kesesatan. Diriku ingin percaya, tapi ini sulit. La haula wala quwata illa billah. Dengarkan, perubahan memang sulit, tapi itulah yang membedakan pendekar sejati dengan budak ambisi. Seorang pendekar sejati berani memilih jalan yang benar meskipun itu sulit. Diriku tidak bisa langsung meninggalkan semua ini. Tapi diriku juga tidak ingin kembali pada jalan yang salah. Mungkin kami akan mengasihkan diri. Kami akan mencari jalan kebenaran kami sendiri. Ya, itu pilihan yang bijak. Itu pilihan yang bijak. Kalian sudah sadar bahwa jalan kalian yang tempuh adalah jalan yang salah. Tapi ada satu hal yang harus kalian lakukan sebelum pergi. Apa yang kau inginkan? Mendekatlah. Aku ingin tahu di mana keberadaan Arya Wilutama dan apa kelemahannya.
Kau ingin mengalahkan Arya Wilutama? Ya. Itu bukanlah tugas yang mudah. Aku tidak pernah berkata ini akan mudah. Tapi jika kau benar-benar ingin menebus dosamu, maka berikanlah jawabannya. Arya Wilutama bersembunyi di benteng Angin Kelam, sebuah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang memiliki ilmu tingkat tinggi. Lokasi itu tersembunyi di balik kabut Gunung Kelut. Baiklah, akan saya ingat-ingat. Arya Wilutama memang kuat, tapi bukan berarti dia tak terkalahkan. Ada 3 kelemahan yang dimilikinya. Kelemahan itu kutukan darah lelana. Maksudnya, apa itu kutukan lelana? Arya Wilutama memiliki warisan kutukan dari leluhurnya yang membuatnya semakin kuat ketika ia dipenuhi amarah. Tetapi semakin melemah ketika ia dalam keadaan tenang dan penuh kasih sayang. Jika dirimu bisa membuatnya kehilangan kendali emosi, dia akan menjadi lebih ganas, tapi juga lebih rentan. Apakah setiap pendekar memiliki kelemahannya Arya Wilutama masing-masing? Ya. Lantas siapa lagi yang mengetahuinya? Saya mengetahuinya. Kau? Ya. Apa lagi? Kelemahan itu senjata penakluk kegelapan. Ada satu pusaka yang bisa melumpuhkan ilmu hitamnya. Dan sebenarnya pusaka itu yang sudah membuat saya seperti ini. Maksudnya Al-Aziz Al-Syam? Ya. Namun yang saya ketahui itu adalah pedang Surya Langit. Akan tetapi pedang Surya Langit itu ternyata adalah tasbih. Dahulu dimiliki oleh seorang pendekar suci. Namun kini pusaka itu berada pada dirimu. Apalagi yang kalian tahu? Satu lagi, kau pendekar, berbicaralah. Kelemahan yang terakhir adalah 3 penjaga jiwa. Arya Wilutama memiliki 3 pelindung yang disebut penjaga jiwa, yang terdiri dari roh-roh kuat yang mengikat dirinya. Jika ketiga penjaga ini dikalahkan, maka kekuatannya akan berkurang drastis. Bahkan bisa membuatnya kembali menjadi manusia. Manusia atau makhluk? Menjadi sosok makhluk. Baiklah. Terima kasih atas apa yang kau bicarakan. Mudah-mudahan kau tersadar dengan apa yang telah kau lakukan. Saya rasa jika kau ingin bertobat, kau bisa mencari jati dirimu. Tapi jika kau bingung arah, kau bisa menemui diriku. Pergilah. Baiklah, saya akan mencoba sendiri.
Ya, 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 ya. Ya, ya. Alhamdulillah. Kita punya tujuan yang jelas sekarang ya. Gimana? Kita memiliki 3 kelemahan Arya Utama. Salah satunya kelemahan itu ada pada diri kita. Kita sudah memegang tasbih al-Syam, yang dimana itu adalah kelemahan Arya Utama. Dari pengakuan ketiga pendekar tadi ya, Arya Utama memiliki kutukan darah lelana. Yang kedua, Arya Utama memiliki kelemahan, yaitu dihadapkan dengan tasbih al-Syam. Dan yang ketiga, Arya Utama memiliki 3 penjaga jiwa, yaitu sumber kekuatan Arya Utama. Tapi Apa ke? tupai ya. Oke, kita nanti sambal lagi aja ya. Bener. Yang tadi kita sudah mendapatkan informasinya dengan jelas. Duduk sini Arya. Nah, ini. Man. Rokok yang Rokok. punya rokok. Saya punya Mas Prof. Begini Arya Proko. Nggih, aku tahu kau memiliki banyak pertanyaan. Nggih, yang betul sekali ya. Nggih, bener ya. Iya. Dengarkan. Aku akan memberikan sesuatu pembelajaran kepada kalian semua cucu saya. Hidup ini ibarat perjalanan yang panjang. Banyak yang berlari terburu-buru mengejar dunia, namun lupa akan hakikatnya. Ada pula yang terdiam di tempat, takut melangkah dan akhirnya tenggelam dalam kebodohan. Ya tidak Arya? Betul. Ya tidak cucu saya. Yang terpenting bukan seberapa cepat engkau berjalan, melainkan bagaimana engkau memahami arah perjalanan. Paham? Iya. Ingat cucu saya, orang yang serakah takkan pernah merasa cukup, dan orang yang cukup tak akan pernah merasa miskin. Sifat manusia diuji bukan saat ia tak punya apa-apa, tetapi saat ia memiliki segalanya. Mat tidak Arya? Mat yang. Tuh nih, Malah yang. kalian harus dengarkan ini ilmu dari saya. Goboknya derengokna. Sebab itu, kekuatan sejati bukanlah pada senjata atau ilmu, tetapi pada keikhlasan, menerima takdir dan keberanian untuk melawan nafsunya sendiri. Tanyakan. Maksudnya yang seperti apa yang? Mohon maaf yang, saya sebenarnya masih memiliki pertanyaan di benak saya. Saya masih penasaran dengan pendekar tadi menyebutkan tentang kutukan darah lelana. Apakah yang tahu? Ya, saya mendengarnya, Propo. Arya Utama bukan sekedar makhluk biasa. Arya, bukan Arya kamu. Ya, Yong. Saya. Ia adalah warisan dari sumpah 3 raja besar. Siapa aja Arya? Raja besar. Yang pertama, Raja Darman Milungga, Raja Boyopati, dan Raja Saman.
Tiga raja ini adalah raja yang pernah dahulu kau ketahui informasinya. Raja itu merebutkan kunci Korun. Ya tidak? Betul, Yang. Mereka percaya bahwa kunci Korun adalah jalan menuju kekayaan tak terbatas. Namun karena keserakahan mereka, kunci Korun justru menghilang dan menyisakan kutukan yang mengikat garis keturunan mereka. Arya Wilutama adalah keturunan dari para raja-raja itu, dan kutukan Darah Lelana adalah bentuk dari janji yang belum terpenuhi. Baik, Yang. Berarti Arya Wilutama bukan sekedar musuh, tapi korban dari sumpah yang diwarisi turun-temurun, ya. Iya. Namun setiap kutukan memiliki kelemahannya. Ada 3 hal yang bisa mematahkan kekuatan Arya Wilutama, seperti informasi yang kau dengar tadi. Yang pertama adalah kutukan apa ya? Darah Lelana. Ya, kutukan Darah Lelana adalah kesadaran akan janji sebenarnya. Jika Arya Wilutama menyadari bahwa janji para leluhurnya adalah kesalahan, ia akan mulai kehilangan kekuatannya. Dengarkan. Apa? Ya itu tadi, Yang. Apa coba? Saya ngomong apa barusan? Kutukan itu sebenarnya apa itu? Bentar, Yang. Sebenarnya jika Arya Wilutama menyadari apa sih? Aduh, Yang. Apa, Yang? Nah, sudah. Yang kedua. Ini yang saya mendengarnya, Yang. Kesadaran akan janji yang sebenarnya, kan, Ya, Yang? itu maksudnya, Yang. Jika Arya Wilutama itu menyadari bahwa dia adalah korban dari janji para leluhurnya. Ya, yang kedua, senjata penakluk kegelapan, yaitu adalah tasbih Al-Aziz Al-Syam. Tasbih itu bukanlah sekedar pusaka biasa, melainkan pusaka yang mampu menetralisir kekuatan jahat. Oh, Arya. Ketiga, seperti apa yang disampaikan oleh pendekar itu? 3 penjaga jiwa. 3 penjaga jiwa adalah para pendekar yang telah kau kalahkan, bagian dari sumber kekuatan Arya Wilutama. Dengan mereka kalah dan tumbang, mereka menyadari kesalahannya, maka Arya Wilutama akan semakin melemah. Jadi kau harus kalahkan Arya Wilutama sekarang. Jika kau ingin menaklukkan Arya Wilutama, jangan hanya menyerang, kau harus menggoyahkan keyakinannya, membuatnya sadar bahwa ia telah diperbudak oleh janji leluhurnya. Gunakan akal, bukan hanya sekedar kekuatan dan pusaka. Arya Propo, yang Allah Akbar. Pergilah Arya Propo. Waktu semakin sedikit. Arya Wilutama pasti mengetahui kejatuhan para pendekarnya. Jika kau ragu sedikit saja, semuanya akan sia-sia. Rungor Arya, aku ngomong. Krungu, Yang. Siap. Nanti. Dengarkan. Yang, dengarkan, Yang. Apa? Kita harus cepat-cepat. Propo Arya, saya tanya. Apakah kau tahu apa perbedaan pedang dan musuh? Pedang itu senjata. Musuh itu ya musuh yang harus dilawan, Bang. Ya, sedikit benar. Apa Propo? Pedang adalah alat yang untuk bertarung, sedangkan musuh adalah lawan yang harus dihadapi. Ya, Jawabanmu gitu, ya. tidak sepenuhnya salah. Tapi juga
belum sepenuhnya benar. Dengarkan baik-baik. Ini cucu-cucu saya semuanya nih, goboknya nih. Pedang adalah cerminan jiwa. Pedang bukan sekedar senjata. Ia adalah perpanjangan dari jiwa pemiliknya. Pedang yang tajam tapi digunakan oleh hati yang penuh kebencian hanya akan menjadi alat kehancuran. Sebaiknya pedang yang tumpul namun dipegang oleh hati yang bijaksana bisa menjadi alat untuk melindungi dan menegakkan kebenaran. Sama halnya dengan pusaka, itu pun sama ya. Tancapkan ini. Ya. Nah, seorang pendekar sejati tidak mengayunkan pedangnya untuk menunjukkan kekuatan, tapi untuk memahami kelemahan dirinya sendiri. Karena musuh terbesar bukanlah orang lain, tapi hawa nafsu dalam diri kalian sendiri. Cucu saya dengar tidak nih? Yang saya mendengarnya, yang dengar tidak ya? Dengar yang Apa? angin. Sini mereka. Ya Mas Yusa. Arya. Dengarkan ini. Musuh bukan untuk dibenci, tetapi untuk dipahami, Arya. Ini Iya. ujungnya sini. Dengarkan ini itu saya. Musuh yang paling berbahaya bukanlah yang berdiri di hadapan kalian dengan pedang yang terhunus, tetapi yang bersembunyi di dalam hatimu, kesombongan, dendam, dan ketakutan. Arya Utama dan pendekarnya hanyalah cerminan dari makhluk yang terbelenggu oleh masa lalu. Jika kau hanya melihat mereka sebagai lawan yang harus dibinasakan, maka kau tak ada bedanya dengan mereka. Dengar Probo, Arya. Iya. Jika kau melihat mereka sebagai makhluk yang tersesat dan layak diberi kesempatan untuk sadar, maka kau telah melampaui batasan-batasan seorang makhluk. Dengar tidak goboknya ini? Dengar yang. Iya, berarti pedang dan musuh adalah guru yang berbeda. Ya, yang ambil ranting itu. Lihatlah, ranting itu ibaratnya pedang. Ya, pedang mengajarimu tentang batas kekuatan. Musuh mengajarimu tentang batas kesabaran. Jika kau hanya belajar dari pedang, kau akan menjadi pedang atau menjadi pendekar yang kejam. Jika kau hanya belajar dari musuh, kau akan menjadi manusia yang lemah. Tetapi jika kau bisa belajar dari keduanya, kau akan menjadi seorang manusia yang sejati. Nggih, yang lemparkan ranting itu Kemana yang? ke arah air di sana. Cucu-cucuku semuanya, dengarkan. Suatu waktu nanti, Probo dan Arya akan membawa sesuatu yang sangat berharga, yaitu adalah kunci Goron. Kunci yang bisa membawa kesejahteraan bagi banyak orang.
Mohon maaf, Mbah. Saya ingin bertanya, jika kunci itu bisa membawa kesejahteraan, mengapa tidak segera digunakan, Mbah? Oleh orang-orang zaman dahulu, Mbah. Dengarkan, harta dan kekuasaan tidak selalu membawa kebahagiaan. Dengarkan baik-baik cucu-cucuku yang suka mendengarkan aku berbicara. Harta, kekuasaan, dan kesejahteraan. Dengarkan Arya, tidak usah dolanan nih, gitu tempen. Apalagi ulangnya Arya, harta, Kekuasaan, dan kesombongan. kesejahteraan bukanlah suatu yang bisa diberikan begitu saja. Banyak orang yang mengira bahwa memiliki segalanya berarti memiliki kebahagiaan, tetapi itu keliru. Kunci korun bukanlah alat untuk mengubah dunia dengan sekejap. Ia adalah ujian bagi siapa saja yang memilikinya. Jika diberikan kepada orang yang tamak, kunci itu hanya akan membawa kehancuran bagi sang pemegang. Jika diberikan kepada orang yang bijaksana, ia akan membawa keseimbangan. Tetapi jika diberikan kepada orang yang ragu-ragu, kunci itu tidak akan berfungsi sama sekali. Iya. Ini saya akan mengibaratkan, dan lihatlah, saya mengambil suatu pasir di tangan saya. Dengarkan cuy saya, hidup ini seperti pasir. Jika kau menggenggamnya terlalu erat, ia akan terlepas dari sela-sela jarimu. Namun, jika kau membiarkannya mengalir dengan lembut, ia akan tetap berada di tanganmu. Salah satu pemikiran darimu, apa yang kau ingin tanyakan, Arya? Yang ingin saya tanyakan, jadi Mbak, ini, Mbak, saya pikir Pak, maksudnya kita tidak boleh serakah. Ini Bapak. Lebih dari itu, Arya. Kehidupan bukanlah hanya tentang mengambil, tetapi juga tentang memberi. Orang yang hanya ingin memiliki segalanya akan kehilangan segalanya. Tetapi orang yang mau berbagi justru akan mendapatkan lebih dari yang ia bayangkan. Iya. Cucu-cucuku, ketika nanti Probo membawa kunci korun, ingatlah, jangan sampai tergoda untuk menggunakannya demi kepentingan diri sendiri. Gunakanlah dengan hati yang bersih, dengan niat yang tulus, untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan. Iya. Insya Allah. Sebelum saya meninggalkan kalian, kalian harus ingat salah satu hal. Kekuatan terbesar dalam hidup ini bukan berasal dari harta atau kekuasaan, tetapi dari hati yang tulus. Jika hati kalian bersih, maka dunia ini akan menjadi tempat yang lebih baik. Iya. Ingatlah, kunci korun bukanlah tujuan akhir. Ia hanyalah alat, dan alat yang paling berharga dalam hidup ini bukanlah sesuatu yang bisa dipegang, tetapi sesuatu yang ada di dalam diri kalian, yaitu hati dan akal yang jernih. Namun,
Aku berharap mudah-mudahan kalian bisa memiliki kunci korun agar kehidupan kalian lebih sejahtera dan kalian tidak kekurangan dalam hal dunia dan mati. Namun ingatlah pesan-pesanku. Arya, Brobo, dan cucu saya. Yan, siap Yan. Setelah ini bergegaslah kau. Karena Arya Widutama sekarang sedang merasa kelimpungan. Ini adalah kesempatan kalian. Baiklah Yang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ya, Kita cari Arya Widutama. ayo kita bergegas. Ini ya. Belur, kita harus langsung. Allah Akbar. Arya Widutama. Hari ini adalah hari naas semua Arya Widutama. Hentikan semua perbuatan. Allah Akbar, wala quwata illa billah. Berani sekali kau Arya Widutama menyerangku dengan cara seperti itu. Sumya, dia mau menyerangnya. Apakah kau yakin mau menghadapi Arya Widutama? Sedangkan dari ketiga pendekar, dari 5 pendekar yang kau utus, mereka sudah kutaklukkan semuanya. Astagfirullah. Kau adalah korban dari janji atau sumpah dari para leluhurmu Arya Widutama. Hentikan semua perbuatanmu Arya Widutama. Kau adalah korban. Jika kau mau menyerangku, serang aku semampumu. Aku tidak ingin menyakitimu sama sekali Arya Widutama. Ayolah Arya Widutama. Kau sebenarnya adalah makhluk yang baik. Lihat. Kau adalah makhluk yang baik Arya Widutama. Tidak sepantasnya kau seperti ini Arya Widutama. Aku tahu kau makhluk yang baik Arya Widutama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syam. Tundukkanlah Arya Widutama. Tenangkan hatinya. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah kujbiyadi kholat hilati adiknya. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah. Tenanglah Arya Widutama. Dia buka. Kau pikir dengan mengalahkanku semuanya selesai? Kau hanya manusia yang suci yang ikut campur dalam urusan yang bukan milikmu. Aku tidak ikut campur Arya. Aku hanya menjalankan tugas sebagai penjaga keseimbangan. Dan aku hanya mengemban amanah. Bukankah kau sendiri yang merusak keharmonisan dunia ini demi ambisimu? Harmoni. Omong kosong.
Dunia ini dikuasai oleh mereka yang kuat, bukan mereka yang sibuk bersikir seperti dirimu. Dirimu tidak lebih dari manusia yang naif. Ya, kekuatan tanpa kebijaksanaan hanyalah kehancuran. Kau menganggap dirimu kuat, tapi lihatlah dirimu sekarang. Kau kalah tersungkur dan tetap menyalahkan dunia. Kalau memang Tuhan itu ada, mengapa Dia membiarkan semua ini terjadi? Mengapa Dia membiarkan diriku menderita? Mengapa Dia tidak memberiku kemenangan? Padahal diriku sudah berjuang lebih keras dari siapapun. Arya Wilutama, kau sejatinya adalah makhluk yang baik. Kau adalah korban dari sumpah dan janji pada leluhurmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya, tetapi hambanya yang sering meninggalkan Tuhan. Kau merasa berjuang, tetapi dengan jalan yang salah. Kau ingin menang, tapi dengan menindas. Dan ketika kau gagal, kau menyalahkan Tuhan. Diriku tidak peduli. Tuhan itu tidak adil. Jika Dia adil, seharusnya diriku yang menang. Diriku yang berhak atas kunci korun. Diriku yang berhak menguasai dunia ini. Apakah kau sudah tahu wujud kunci korun, Arya Wilutama? Dan apakah kau tahu di mana letaknya? Kau sendiri tentunya juga belum mengetahui kan di mana kunci korun? Kau tahu di mana kunci korun? Saya tidak mengetahui. Kenapa kau berbicara seperti itu? Karena saya yakin kunci korun adalah segalanya. Arya Wilutama, keadilan Tuhan bukan tentang memberi kemenangan kepada siapa yang paling banyak membunuh. Tuhan memberikan ujian kepada setiap manusia untuk melihat siapa yang tetap teguh dan siapa yang tersesat oleh nafsunya sendiri. Arya, kamu mau memukulku? Silahkan. Kau bicara seolah-olah kau tahu segalanya. Tapi kenyataannya manusia tidak punya kehendak. Semua ini sudah ditentukan. Diriku ditakdirkan untuk kalah. Apa gunanya diriku berjuang jika pada akhirnya diriku tetap jatuh? Apa pentingnya menang dan kalah, Arya Wilutama? Apa pentingnya? Kau salah besar, Arya. Tuhan tidak menentukan jalan kehidupanmu, tetapi pilihanmu lah yang menentukan takdirmu. Kau memilih jalan kezaliman, maka kau menerima akibatnya. Kau bisa memilih untuk memperbaiki diri, tapi kau tetap memilih untuk menyalahkan Tuhan. Itu namanya jancuk, tahu nggak? Diriku hanya ingin membuktikan bahwa diriku lebih hebat. Oh alah, Arya. Kamu sama aja kayak Suseno, kayak
Menjadi hebat bukan soal menguasai dunia, ya. Dengarkan ini. Tetapi soal menguasai diri sendiri. Kekuatan sejati bukan ada pada tangan, tetapi pada hati. Dan selama hatimu dipenuhi atau masih dipenuhi kesombongan, kau tidak akan pernah benar-benar menang. Arya. Sekarang pilihan ada di tanganmu, Arya. Kau ingin terus hidup dalam kebencian atau kau ingin berubah dan menentukan jalan yang benar? Jika benar Tuhan itu adil, mengapa seluruh leluhurku hidup dalam penderitaan? Mengapa diriku yang telah berjuang lebih keras dari siapapun tetap merasa kehampaan? Diriku ingin mengubah dunia ini. Jika Tuhan tidak bisa memberiku kebahagiaan, diriku sendiri yang akan menjadi Tuhan. Lihatlah. Kau berbicara seperti itu, kau tidak pantas. Apa maksudmu tidak pantas? Astagfirullahaladzim. Dengarkan dia, Lur. Kau mengatakan diriku tidak pantas berkata seperti itu di hadapanmu. Engkau salah memahami keadilan, Arya. Keadilan bukan berarti seorang atau semua orang mendapatkan kemudahan. Keadilan berarti setiap manusia atau setiap makhluk mendapat ujian sesuai dengan kebijaksanaannya. Leluhurmu mungkin menderita, tetapi apakah itu berarti mereka gagal? Jawab. Tentu saja. Jika mereka berhasil, diriku tidak akan lahir dalam penderitaan. Apa gunanya beriman kepada Tuhan jika akhirnya manusia tetap menderita? Jika Tuhan memang ada, seharusnya Ia menyingkirkan penderitaan itu. Ya. Arya Wilutama, ternyata seperti ini gejolak batinmu. Penderitaan bukan bukti ketidakadilan Tuhan, melainkan ujian yang diberikan untuk menguji kesabaran dan keikhlasan manusia. Arya, apakah kau pernah berpikir bahwa penderitaan itu justru yang membuat manusia atau makhluk itu tumbuh? Dirimu berbicara seperti seorang betapa suci. Tapi apa gunanya pertumbuhan kalau dunia ini tetap kejam? Dirimu berbicara tentang kesabaran, tapi di dunia ini hanya yang kuat yang bertahan. Apakah pemikiranmu sependek itu, Arya? Tentunya tidak, Arya Wilutama. Yang bertahan bukan hanya yang kuat, tetapi yang bijaksana. Kau ingin menghapus penderitaan dengan menguasai dunia, tapi justru ambisimu itulah yang menciptakan penderitaan baru. Kau ingin menjadi Tuhan, tapi apakah kau tahu apa arti Tuhan, Arya? Tak tempeleng kamu suwe-suwe. Sudah. Tuhan adalah yang memiliki kekuasaan mutlak. Diriku ingin menjadi Tuhan karena diriku ingin mengubah dunia dengan tanganku sendiri. Jika diriku memiliki kunci korun,
Diriku bisa menciptakan dunia tanpa penderitaan. Kau salah besar. Tuhan bukan hanya tentang kekuasaan, Arya. Tuhan adalah sumber kebenaran dan keadilan dan kebijaksanaan. Kau hanya ingin mengambil satu aspek Tuhan saja. Kekuasaan tanpa memahami maknanya. Jika kau ingin menjadi Tuhan, bisakah kau menciptakan kehidupan dari ketiadaan? Bisakah kau memberi makna kepada dunia yang kau ciptakan, Arya? Diriku akan membuat dunia tanpa penderitaan. Oke, Lord. Saya ingin mendengarnya. Saya ingin menyadarkannya, Lord. Dunia tanpa penderitaan. Baiklah. Bukankah dunia yang nyata, Arya, penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Seperti panas dan dingin, siang dan malam. Semua ada dalam keseimbangan. Kau ingin menghapus satu sisi, tetapi itu mustahil. Jika makhluk tidak pernah merasa penderitaan, mereka juga tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Mereka tidak akan pernah berkembang, Arya. Diriku tidak peduli. Diriku menolak takdirku. Diriku akan menulis ulang nasibku sendiri. Ya. Arya Wirutama, aku berikan lagi tentang apa yang harus kau tahu. Takdir bukanlah rantai yang mengikat, Arya. Takdir adalah jalan yang terbuka dan setiap manusia diberi kebebasan untuk memilih bagaimana mencari, memilih, menjalani. Tuhan tidak memaksakan kehendaknya, tetapi manusia sendirilah yang memilih jalannya. Kau telah memilih jalan ini, dan sekarang kau harus bertanggung jawab atas pilihanmu. Ya Wirutama. Tuhan tidak menciptakan manusia untuk menjadi Tuhan yang baru. Tuhan menciptakan manusia untuk belajar, atau makhluk untuk belajar, berkembang, dan memahami bahwa kebijaksanaan lebih besar daripada sekedar kekuasaan. Kau ingin menguasai dunia, tetapi kau bahkan tidak bisa menguasai dirimu sendiri. Kau masih punya pilihan, Arya. Kau bisa terus menyalahkan dunia, atau kau bisa merubah dan menemukan jalan yang benar. Apa yang akan kau pilih? Jadi, penderitaan bukanlah hukuman. Diriku bukan korban takdir. Bukan, Arya. Kau adalah bagian dari perjalanan besar ini. Pilihan-pilihanmu yang membawamu ke titik ini. Kau masih punya kesempatan untuk memilih jalan yang lebih baik. Diriku telah menghabiskan hidupku untuk mengejar kunci kurun. Berharap itu bisa memberiku kuasa atas dunia. Tapi dirimu tidak takut dengan kekuatannya. Kekuatan yang besar bukan untuk dikuasai
Arya, tetapi untuk dijaga. Jika berada di tangan yang salah, kunci korun bisa membawa kehancuran. Tetapi jika digunakan dengan kebijaksanaan, ia bisa menjadi berkah bagi dunia. Baiklah, diriku akan memberitahumu apa yang ku tahu tentang kunci korun. Baiklah, apa yang kau tahu tentang kunci korun, Arya? Kunci korun bukan sekedar benda. Ia adalah pengetahuan kuno yang diwariskan oleh para raja terdahulu. 3 raja besar di masa lalu. Raja Janggala, Raja Pajajaran, dan Raja Kalingga membuat sumpah suci untuk menemukan kekuatan itu. Namun, mereka semua gagal karena satu alasan. Kunci korun hanya bisa digunakan oleh seseorang yang memahami keseimbangan antara kuasa dan kebijaksanaan. Mohon maaf, Raja Janggala, Raja Pajajaran, Raja Kalingga. Apakah itu kerajaan para manusia juga yang mengincar ini? Dan sedangkan dari kerajaan jin, dari Darman, Boyopati, Saman, itu juga mengincarnya. Ya, mereka semua mengincarnya. Ada 3 hal yang membuat kunci korun begitu hebat dan berbahaya. Yang pertama, kunci korun bukan hanya kunci biasa. Ia memiliki kemampuan untuk membuka gerbang antara dunia manusia dan dunia spiritual. Dengan kunci ini atau kunci itu, seseorang bisa memanggil kekuatan dari dimensi lain, bahkan mengubah hukum alam. Dan yang kedua, hanya mereka yang memiliki hati yang bersih yang bisa menggunakannya dengan benar. Jika seseorang yang tamak atau penuh kebencian mencoba menggunakannya, maka kekuatan itu justru akan menghancurkan dari dalam. Dan yang terakhir, kunci korun tersegel dalam dimensi tersembunyi. Untuk membukanya, seseorang harus melewati 5 ujian spiritual yang akan menguji hatinya. Arya Wilutama, aku ingin tertawa terbahak-bahak, Arya. Kenapa? Kau sudah mengetahui kehebatan dan berbahayanya kunci korun. Tetapi, kenapa kau mengincar kunci korun? Kau masih memiliki sifat tamak. Apakah kau baru tersadar saat ini? Jika kau mau berpikir, kunci korun bukanlah hanya tentang kekuatan, tetapi tentang tanggung jawab. Jika seorang menggunakan tanpa kebijaksanaan, maka ia akan binasa oleh keinginannya sendiri. Bukankah begitu, Arya? Ya. Dan kau pun sadar kau tidak pantas memilikinya, bukan? Ya, saya sadar. Dan karena itu, diriku sadar diriku tidak pantas memilikinya. Diriku menyerahkan nasib dunia ini kepadamu. Mungkin dirimu adalah orang yang selama ini ditunggu oleh takdir. Takdir tidak menunggu siapapun, Arya. Kita sendiri yang memilih jalan. Kita dan aku hanya ingin memastikan bahwa jalan ini membawa kebaikan bagi semua.
Aku harap kau mau melakukan sesuatu hal yang benar. Kau tidak terlalaikan oleh ambisi dari leluhur. Aku tetap akan memberikan hukuman terhadap dirimu, walaupun bukan hakku menghakimi dirimu, tapi setidaknya aku ingin kau belajar lebih baik. Masuklah ke dalam gelangku, Arya. Aku ingin kau belajar lebih baik lagi. Alhamdulillah. Baik teman-teman, mungkin teman-teman bosan sekali dengan video ini karena banyak argumen atau perdebatan, ya. Tapi ya seperti itu teman-teman. Saya memahami betul ucapan dari Mahadimin bahwasanya Arya Wirutama itu adalah korban sumpah atau janji para leluhurnya yang menyebabkan dia seperti itu. Saya tidak ingin menyakiti makhluk siapapun, dan mudah-mudahan setelah Arya Wirutama tersadar dan diam sudah masuk ke gelangku, kita tinggal mengambil kunci kopinya. Kita lanjutkan perjalanan. Siap, Mas. Kita meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ditunjukkan di mana keberadaan kunci kopi. Siap. Ayo. Saya rasa di sini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya. Perkenalkan, nama saya Probo. Jika tidak keberatan, silakan yang duduk. Baiklah. Wahai manusia yang telah melalui ujian kebijaksanaan dan keberanian, apakah dirimu paham makna sejati dari kunci kurun? Tidak, Yang. Iya. Cuma ya, saya belum paham ya. Saya hanya tahu bahwa kunci korun menyimpan kekuatan besar yang dapat mengubah nasib dunia ya. Lihatlah. Ambillah manusia. Mohon maaf ya. Benar. Namun kekuatan itu bukanlah untuk menguasai dunia, melainkan untuk menjaga keseimbangan. Dirimu harus mengerti, Probo, Iya. bahwa hakikat rezeki bukanlah sekedar emas dan harta benda. Rezeki sejati adalah keberkahan, adalah ilmu, adalah ketenangan hati, adalah kesejahteraan yang dirasakan oleh semua makhluk. Selama ini manusia berambisi
mendapatkan harta tanpa batas, mengira bahwa kemakmuran hanya bisa diraih dengan menguasai lebih banyak. Namun, mereka lupa bahwa setiap manusia telah ditetapkan rezekinya sesuai dengan kebutuhannya. Rezeki yang berkah bukanlah yang paling banyak, tetapi yang paling bermanfaat. Jika kunci korun disebarkan kepada manusia yang tamak, maka dunia akan jatuh dalam kehancuran. Namun, jika kunci itu digunakan dengan kebijaksanaan, ia akan menjadi cahaya yang menerangi kehidupan banyak manusia. Nggih, Yang. Lalu bagaimana saya harus menggunakan kunci ini? Dirimu akan memberikannya padamu untuk sementara waktu. Sebarkan kemakmuran dengan kebijaksanaan, bukan dengan keserakahan. Saat dunia telah siap, kunci korun akan kembali. Kunci korun akan kembali kepada Pencipta. Dan ingatlah, jika manusia mulai lupa akan hakikat rezeki, mereka akan kembali saling memperebutkan kekuasaan dan kehancuran yang akan datang lagi. Baik, Yang. Insya Allah, Yang. Akan saya sebarkan ini dan nanti akan saya usulkan kepada eyang saya, Syekh Maulana Maghribi. Baiklah. Terima kasih, Yang. Jika memang benar inilah kunci korun, mudah-mudahan kunci korun ini jatuh di tangan orang yang tepat. Apakah benar kunci korun ini peninggalan dari korun yang beliau sendiri terlelap karena harta-hartanya? Karena kunci ini juga korun menjadi kaya, ya. Benar sekali, Bopo. Insya Allah, mudah-mudahan bagi orang-orang nanti yang memegang amanah kunci korun ini akan bisa membawa dirinya kepada hal-hal yang kebaikan, ya. Baiklah. Mungkin. Tapi ini kata eyang saya jumlahnya ada 1000 lebih. Memang benar. Jumlahnya sangat banyak. Apakah saya sebarkan segini cukup, Eyang? Jika dirimu menyebarkan hanya dengan yang saya berikan itu tidak cukup. Karena jumlahnya sangat banyak. Jikalau dirimu sudah memegang hanya tinggal 1, nanti dirimu akan saya berikan. Berikan apa, ya? Karena saya yakin dan saya percaya dirimu bisa mengemban amanah itu. Iya. Berarti jika nanti kunci korun ini sudah saya sebar, nanti jika ada orang yang menginginkannya lagi, orang itu pantas, ia akan memberikannya lagi kepada saya. Insya Allah. Baiklah, ya. Terima kasih. Mungkin itu saja, Bopo. Lakukanlah apa yang sudah semestinya dirimu lakukan.
Iya, yang. Saya pamit. Iya, yang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Kita mendapat kunci korun ya. Tapi katanya ini segini dulu. Nanti setelah itu kita akan diberi banyak lagi ya. Ini emas bukannya? Kaget banget ya sumpah. Hah? Oke, ini ya pegang ya, teman ya. Ayo. Alhamdulillah. Sekian lama akhirnya kita sudah mendapat kunci korong. Dengan perjuangan ini, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian, Nur. Alhamdulillah. Ya, kita balik ke ya. Mungkin segitu saja, teman. Sekian dari saya, Bautisa, dan tidak lupa teman-teman, ambil sisi positifnya, buang aja sisi buruknya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.